Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur dataran tinggi Gayo menyebabkan debit air Sungai Kereto meluap hingga merendam 3 kecamatan di Aceh Utara. Abrasi yang melanda pantai Palak Kerambil, Aceh Barat Daya semakin parah dan meluas. Pasangan muda yang menelantarkan bayi di teras rumah warga ditangkap polisi. Hujan yang mengguyur dataran tinggi Gayo sejak beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Kurung Kereto meluap dan merendam 3 kecamatan di Aceh Utara. Dari 3 kecamatan yang terendam, Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Matangkuli merupakan daerah yang terparah dilanda banjir. Pantauan udara memperlihatkan banjir yang melanda Kecamatan Tanah Luas sejak Jumat petang. Banjir disebabkan luapan air sungai usai diguyur hujan di hulu yang berbatasan dengan Kabupaten Benar Meriah. Selain di Kecamatan Tanah Luas, banjir juga merendam permukiman dan fasilitas umum di Kecamatan Matangkuli dan Kecamatan Pirak Timu. Ketinggian banjir di 3 kecamatan tersebut berkisar setengah meter hingga 1 meter. Banjir yang terjadi sejak Jumat petang merupakan yang ketiga kalinya sepanjang tahun 2023. Namun belum ada warga yang mengungsi, meski aktivitas mereka terganggu. Dari tadi jam 3. Jam 3? Iya. Sebelumnya ada hujan deras atau gimana? Enggak ada. Sebelumnya panas. Panas? Dia banjir kiriman ya? Ya mungkin. Jadi gimana Bu, perasaannya sering banjir kayak gini gimana perasaan Ibu? Ya gimana perasaannya, ya capek lah yang pasti. Yang pasti capek. Karena dengan keadaan yang seperti ini selalu ya otomatis ekonomi juga kan susah. Itu yang paling utama kan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara masih mendata wilayah terdampak serta korban banjir. Warga diimbau tetap siaga karena intensitas hujan di hulu sungai masih tinggi. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Banjir yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Minggu pagi berangsur surut. Kendati demikian, genangan banjir masih terlihat di beberapa tempat, termasuk di halaman rumah warga dan kantor pemerintahan. Jalan desa dan jalan antar kecamatan sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Meski air banjir masih terus terlihat di daerah rendah, tapi secara umum banjir hampir sepenuhnya surut. Banjir akibat luapan Sungai Kurung Kereto sudah surut, kendati demikian warga belum tenang. Mereka masih was-was jika debit air sungai meningkat hingga kembali meluap akibat tanggul sungai yang jebol belum diperbaiki. Warga mendesak pembangunan Waduk Kereto dipercepat agar air hujan bisa ditampung di waduk. Waduk Kurung Kereto memang harus dikebut, namun hingga saat ini belum juga rampung dibangun sehingga banjir akibat luapan sungai terus berulang. Harapan masyarakat tentunya selalu sangat berharap. Itu kami dengar tanggul yang sudah dibangun yang di Panti udah berapa tahun itulah harapan kami supaya cepat selesai sehingga tidak terjadi lagi banjir yang setiap tahun itu hampir lebih 10 kali banjir. Ya. Kadang-kadang sebulan ada 4 kali banjir. Selain akibat hujan deras, pendangkalan sungai ditambah pembalakan liar ikut memperparah banjir. Erosi diduga terjadi di hulu sungai lantaran kerusakan hutan yang masif. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.
Meski banjir yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara telah surut, tapi sejumlah sekolah masih diliburkan. Ruang kelas harus dibersihkan sebelum aktivitas belajar mengajar kembali dibuka. SD Negeri 6 Matangkuli merupakan satu dari sejumlah sekolah yang diliburkan. Ruang kelas dan pekarangan sekolah masih tergenang, sehingga aktivitas belajar belum normal. Sejumlah guru dan murid bergotong royong membersihkan lumpur banjir dari ruang kelas. Demikian juga perlengkapan sekolah yang kotor terkena lumpur banjir. Sekolah ini sudah diliburkan selama 2 hari. Dampak dari banjir ini menjadikan anak-anak terpaksa diliburkan. Dan kemungkinan ini akan libur selama 4 hari biasanya, karena pasca pembersihan juga, terus tunggu normalnya kembali, baru siswanya bisa aktif kembali. Upaya Dinas Pendidikan Aceh Utara untuk merelokasi sekolah yang menjadi langganan banjir ini ke tempat lain belum terwujud, sehingga sekolah tersebut kembali terendam saat air sungai meluap. Sementara itu, korban banjir menuntut pemerintah serius untuk mengatasi banjir dengan menormalisasikan sungai. Kondisi sungai sudah mendesak untuk dikeruk agar saat air sungai meningkat tidak langsung meluap ke permukiman. Udah rutin. 2022 itu udah 9 kali. Ini baru 2 kali dari tanggal 5. Tanggal 6 udah 2 kali. Nah, imbasnya di mana? Ini kan akibat potong kayu di hutan dan dangkalnya sungai. Nah, kami minta pada yang ada di kabupaten tolong pengerukan sungai. Nah, karena ini sudah kendala. Nah, kalau masalah kita lain-lain ini nggak ada masalah, ya kan? Udah rutin ini. Warga di Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timur pun paling sering mengalami banjir. Bahkan kali ini, warga Tanah Luas pun merasakan banjir akibat luapan Sungai Krung Pirak dan Sungai Krung Kereto. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Abrasi yang melanda pantai Desa Palakarambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya semakin parah. Puluhan meter pantai dan jalan rabat beton desa kembali porak-poranda. Akibatnya jarak rumah warga dan pantai kian terancam. Hampir sepanjang pantai Susoh digerusi abrasi. Namun pantai Desa Palakarambil merupakan daerah yang paling parah. Puluhan rumah rusak akibat abrasi yang terus berlanjut selama 1 bulan terakhir. Jumlah rumah warga yang rusak akibat abrasi pun kian bertambah. Kebanyakan rumah rusak di bagian dapur. Demikian juga jalan rabat beton desa ikut hancur. Dalam sebulan sudah 4 kali abrasi menerjang pantai. Desa Palakarambil sudah 4 kali abrasi. Kami sangat terancam sekarang karena batu. Pokoknya bantulah masyarakat kedai Palakarambil ini. Kami ini sudah nggak aman lagi kami ini. Sudah 4 kali kami ini berasi masuk air dalam rumah, mencari orang ke laut nggak bisa lagi. Rumah sudah berapa banyak yang rusak. Uang nggak ada masuk, kemana membuat rumah. Jadi kami kepingin kali Bapak tolonglah bantu kami ini. Abrasi pantai sudah berlangsung selama 6 tahun terakhir dan hingga kini belum ada penanganan dari instansi terkait. Warga yang rumahnya rusak harus mengontrak rumah di tempat lain sehingga membutuhkan biaya tambahan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya.